Salam damai sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan pertolongannya, kita dapat meneruskan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenai kisah pemberontakan manusia kepada Allah, dan bagaimana sikap Allah, tindakan Allah kepada manusia yang melakukan pemberontakan kepadanya. Kisah ini ditulis di dalam kitab Kejadian, dari pasal 3 sampai dengan pasal 11. Tentunya tidak semua ayat, tidak semua pasal dapat dijelaskan melalui video ini. Diharapkan kita sekalian dapat membacanya secara utuh di dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Mari kita mulai fokus membahas tentang kisah pemberontakan manusia. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, bahwa Tuhan Allah telah menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Diberikan nafas hidup, kemampuan berpikir, kemampuan berelasi, dan kemampuan untuk mengelola bumi. Manusia ditempatkan di Taman Eden, taman yang penuh sukacita untuk menguji kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah. Di taman itu akan dimulai sebuah proyek ketaatan dan juga proyek untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mengelola bumi bagi kemuliaan Allah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17, dituliskan di sana demikian: Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, tetapi pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari 3 ayat ini, Tuhan menyatakan covenant-nya, covenant kerja, di mana melalui karya manusia, manusia memuliakan Allah, menjalankan ibadah melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, mengelola bumi, memelihara bumi, mengatur semuanya dengan baik. Tetapi saat yang sama juga, Tuhan Allah yang telah menempatkan 2 pohon di Taman Eden itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua pohon boleh dimakan buahnya, kecuali pohon buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebagai ujian kesetiaan dan ketaatan manusia kepada Allah. Di dalam covenant itu dinyatakan hidup dan hidup yang berkelimpahan, dan juga sekaligus saat yang sama bagi yang melawan, memberontak kepada Tuhan Allah, akan mengalami kematian, keterpisahan, adanya suatu penghukuman. Ternyata kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia yang diberikan kebebasan untuk taat dan setia kepada Tuhan Allah, melakukan kehendaknya, menjalani perintahnya, digoda, dicobai oleh si ular, iblis yang merasuki ular itu. Dan apa yang terjadi? Keinginan manusia sama seperti keinginan ular, melakukan suatu pemberontakan kepada Allah. Ular, si iblis itu sudah terlebih dahulu memberontak kepada Allah. Ia menggoda manusia melalui Hawa untuk memberontak kepada Allah. Di sisi lain, manusia dengan kebebasannya ingin memberontak kepada Allah. Suatu niat yang ada di dalam hati daripada manusia yang diberi kebebasan, yang seharusnya tunduk kepada Allah, menaati covenant kerja, dan menyadari bahwa konsekuensi melawan Allah, memberontak kepada Allah adalah kematian. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana asal-usul dari keberdosaan manusia, pemberontakan manusia, dimulai dari hati yang tidak taat, tidak setia, tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Manusia mengikuti isi hatinya memberontak, mau menjadi tuan atas hidupnya, atas semesta alam, atas bumi. Bahkan menyetujui pemikiran si setan itu dan mengakui bahwa memang seharusnya ia melakukan hal yang sama, memberontak kepada Allah. Tipuan iblis diterima oleh si Hawa dan manusia yang ada bersamanya, Adam, dan akhirnya pada momen sebelum Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka sudah jatuh, mereka sudah punya niat memberontak, punya keinginan melakukan yang jahat. Nah, ini adalah asal-usul pemberontakan manusia kepada Allah. Manusia melakukan perlawanan kepada Allah dengan sengaja, sadar, tahu persis konsekuensinya adalah kematian, yaitu keterpisahan, kerusakan, dan kekacauan. Dan apa yang terjadi? Manusia melakukan pemberontakan kepada Allah. Lalu sikap Allah terhadap pemberontakan itu ialah tidak membiarkan, tidak memberikan penghukuman begitu langsung, tetapi memanggil Adam, memanggil Hawa,
untuk diadili, ditanyakan, diinvestigasi, ditanyakan kejujurannya, kesungguhannya. Tetapi Adam dan Hawa berargumentasi, mengelak dan menyalahkan satu sama lain, bahkan menyalahkan Tuhan Allah. Ini adalah sikap pemberontakan yang kedua pada diri Adam dan Hawa. Tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahan, menyalahkan pihak lain, bahkan menyalahkan Allah. Jadi pemberontakan yang pertama, kalau tidak bertobat, kalau tidak melakukan suatu sikap untuk mengakui, maka muncul lagi pemberontakan yang berikutnya. Lalu sikap Allah seperti apa? Tindakan Allah. Tentunya di sini Tuhan menyatakan terlebih dahulu penghukuman terhadap pelaku penipu dan pelaku penggoda, yaitu si ular. Dia akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan penghukuman. Di pihak lain, kita tahu Tuhan juga menjatuhkan penghukuman kepada manusia. Memang diusir dari Taman Eden yang ada di bumi ini, berarti Taman Eden itu ada di bumi ini, diusir dari taman itu, keluar dari taman itu, dan menjalani hidup susah payah mencari nafkah hidup, melanjutkan kehidupan, susah payah untuk memiliki keturunan, dan susah payah dalam membangun keluarga yang seharusnya harmonis dan penuh dengan cinta kasih. Susah payah ini adalah dampak dari kejahatan pemberontakan itu. Selain melakukan tindakan penghukuman, sebelumnya Tuhan menyampaikan suatu nubuat bahwa nantinya Tuhan bertindak secara khusus untuk manusia berdosa supaya kembali kepadanya dengan menyatakan, pertama, ular, si setan, dengan si perempuan secara pribadi, dengan pribadi akan diadakan suatu permusuhan, perpisahan, perpecahan, sehingga tidak kongsi lagi, tidak kerjasama lagi melawan Tuhan. Jadi ada keterpisahan, ada perpecahan, ada permusuhan antara ular, si setan, dengan Hawa, manusia. Yang kedua adalah permusuhan, perpisahan, pemecahan antara keturunan ular yang mengikut atau yang melakukan kejahatan dari pihak ular dengan orang-orang yang mau takut akan Tuhan kembali. Dilakukan suatu tindakan peperangan dan pemisahan. Yang ketiga, ini hal yang penting, yaitu adanya suatu tindakan dari Allah untuk menyatakan kemenangan atas setan dengan meremukkan kepalanya, dan semua orang yang percaya kepada pribadi yang akan diutus oleh Allah, yang kita kenal dan kita yakini di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan meremukkan kepala si ular. Dan sudah terbukti melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Allah di Taman Eden sesaat setelah manusia memberontak kepada. Ini adalah kisah pertama yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana kisah pemberontakan berikutnya yang ada, yang dilakukan manusia setelah diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa beranak cucu dan punya anak. Dan ternyata apa yang terjadi dalam kisah 4, anak-anak Adam dan Hawa yang sudah dibimbing, diarahkan untuk bekerja, berkarya, ada yang menjadi penggembala domba ternak, ada yang menjadi buruh petani atau petani dan pekerja di ladang. Jadi sudah ada pembagian kinerja untuk mengelola bumi, memanfaatkan isi bumi. Bersyukur Kain dan Habel dididik, dilatih untuk itu. Dan selain itu dilatih, dididik untuk bisa melakukan suatu ibadah, penyembahan kepada Allah. Pemberontakan terjadi ketika sikap dan cara ibadah serta yang dipersembahkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya ini hal penting. Pemberontakan ini ternyata berlanjut bukan hanya di Taman Eden, tetapi di luar Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Manusia melakukan pemberontakan dalam hal ibadah, memberi yang bukan seharusnya, dan punya sikap hati yang jahat. Bahkan Kain membunuh Habel dan tidak mengakui awalnya, tetapi kesaksian menunjukkan bahwa Habel dibunuh oleh Kain. Kain dihukum, tetapi Kain juga berargumentasi mau membela diri. Ini yang terjadi. Dampaknya akhirnya Kain mau minta perlindungan. Namun sikap Tuhan, tindakan Tuhan itu penuh belas kasihan. Keturunan Kain diberikan kemampuan untuk mengelola bumi, berternak, menghasilkan benda-benda seni, bahkan dapat menghasilkan teknologi. Ini adalah cara Tuhan memelihara bumi, cara Tuhan menjaga apa yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun Kain dan keturunannya melakukan kejahatan. Jadi ada pemberontakan manusia, ada tindakan sikap Tuhan yang tetap penuh dengan cinta kasih dan belas kasihan dengan pemeliharaan yang ajaib. Yang berikutnya adalah ketika kita membaca kisah pada Kejadian pasal 6.
Ternyata berkat yang Tuhan berikan, pemeliharaan yang Tuhan sediakan, bahkan semua pemberian-pemberian yang Tuhan nyatakan kepada manusia, ternyata manusia makin lama bukan makin baik, keinginannya terus memberontak, melawan Tuhan, baik dalam hal pernikahan, baik di dalam hubungan antar sesama, bahkan sekumpulan orang, seluruh umat manusia yang ada di bumi telah melakukan kejahatan. Hanya ada satu orang, dan tentu dalam satu keluarga, yang takut akan Tuhan. Yang lainnya memberontak. Yang lainnya dikatakan dalam Kejadian pasal 6, di sini kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam pasal 6 kitab Kejadian ayat 5 jelas sekali kecenderungan hati melakukan kejahatan. Di Eden, kecenderungan hati melawan Tuhan dan terjadilah pemberontakan. Di dalam kehidupan Adam dan Hawa, anak-anaknya melakukan pemberontakan. Ini seluruh umat melakukan pemberontakan kepada Allah, melakukan kejahatan kepada Allah. Dan tentunya itu berdampak terhadap kejahatan terhadap sesama. Ada satu yang diberi kasih karunia yang menjadikan suatu contoh di mana Tuhan bertindak dengan penuh cipta kasih dan anugerah. Nuh diberikan satu privilege, kehormatan, dia akhirnya diambil, dipilih, ditentukan untuk membuat bahtera. Dan dia yang sudah ditentukan dari semula, kemudian ia membuat bahtera selama 100 tahun, lalu setelah selesai, dihukumlah orang-orang jahat itu oleh Tuhan dengan air bah. Dan apa yang terjadi? Semuanya mengalami kematian. Itulah cara Tuhan bertindak terhadap para pemberontak, para manusia yang melakukan kejahatan. Ternyata walaupun demikian sudah diberikan suatu kesempatan untuk manusia melakukan suatu tindakan yang harusnya takut akan Tuhan, sudah ada pengusiran dari Taman Eden, sudah ada pemeliharaan terhadap manusia berdosa, sudah disediakan kesempatan untuk manusia Nuh dan keturunannya melakukan hal baik. Ternyata ada juga kelompok dari umat manusia, keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tidak mau mengelola bumi, menguasai bumi, akhirnya membuat menara Babel. Menara ini sebenarnya hasil dari pemikiran manusia yang brilian. Bahkan ini adalah suatu terobosan teknologi peradaban. Namun tujuannya bukan untuk kehidupan kesejahteraan, bukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, memenuhi bumi, memelihara bumi, tujuannya untuk meninggikan diri. Merasa diri lebih tinggi dari siapapun, dari apapun, dan mau meninggikan diri di hadapan Tuhan. Terus terjadi pemberontakan, mau lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan mengacau balaukan dan memporak-porandakan cara hidup manusia yang meninggikan diri. Dan di sana Tuhan bertindak. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya dari Kejadian pasal 3 sampai pasal yang ke-11, paling tidak ada 4 stage atau poin-poin pemberontakan manusia. Di Taman Eden, anak-anak daripada Adam dan Hawa, zaman Nuh, dan juga menara Babel. Ini adalah titik-titik pemberontakan manusia kepada Allah dengan sengaja, dengan sadar, yang akhirnya Tuhan bertindak, hukum, menyatakan kuasanya, menyatakan keadilannya, menyatakan juga saat yang sama cinta kasihnya. Itulah sebabnya ada janji keselamatan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pemilihan Tuhan, dan ada yang ingin dinyatakan Tuhan untuk sejarah berikutnya. Dengan demikian, kita sekalian belajar kisah pemberontakan ini dengan tujuan pertama, kita sudah berdosa kepada Tuhan Allah. Kalau kita sadar itu, mari kita memohon pengampunan, tidak usah berargumentasi, tidak usah kasih cari alasan, segera bertobat, segera mengakui kesalahan, minta belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah sikap kita untuk setia dan taat kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita firman kebenaran. Yang ketiga, marilah kita hadir di dalam kehidupan kita, tidak mengajak orang lain berbuat jahat, tidak memprovokasi orang lain melakukan kejahatan. Kita hidup membawa damai. Yang keempat, kita bersyukur, ada anugerah Tuhan, ada janji keselamatan, ada hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di tengah pemberontakan manusia kepada Allah, Allah tetap baik, setia, penuh cinta kasih. Kiranya pembelajaran ini menolong kita untuk semakin mengenal Allah yang penuh cinta kasih dan kebenaran, dan mengenal kita, diri kita, manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya dihukum dan disingkirkan, tapi masih dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa dengan video-video pembelajaran berikutnya. Amin.